Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar analisis kompleks. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai fungsi elementer 1. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Untuk yang pertama ada Cindy Febiana BR Sitepu dengan NIM 4101420015. Yang kedua ada Ida Setiani dengan NIM 4101420016, dan saya sendiri ada Priscilia Monica Pranaswari dengan NIM 4101420017, dan ada Aulia Milhatin Nur dengan NIM 4101420018. Baik, untuk pemaparan materi mengenai fungsi elementer 1 ini ada 3 submateri. Yang pertama yaitu ada fungsi eksponensial, yang kedua ada fungsi trigonometri, yang ketiga ada fungsi logaritma. Baik, untuk yang pertama ada fungsi dari eksponensial, di mana dalam kalkulus dikenal perderetan Maclaurin maksud saya untuk E pangkat X di koma sin X dan cos X yang berlaku untuk semua nilai X sebagai berikut. Untuk E pangkat X itu sama dengan sigma dari X pangkat N per N faktorial, untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, sama dengan 1 plus X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya untuk X itu lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga. Lalu untuk cos X-nya yaitu sama dengan sigma dari negatif 1 pangkat N dikali X pangkat 2N per 2N faktorial, untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, ditambah sampai dengan seterusnya, untuk X lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga. Kemudian untuk sin X sama dengan sigma dari negatif 1 pangkat N dikalikan dengan X pangkat 2N plus 1 per 2N ditambah 1 difaktorialkan, untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, sama dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial sampai dengan seterusnya, untuk X lebih dari negatif tak hingga sampai kurang dari tak hingga. Jika rumus-rumus itu boleh diberlakukan untuk bilangan kompleks, maka untuk Y real diperoleh hubungan yaitu E pangkat mini IY sama dengan sigma dari IY dipangkatkan N per N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, sama dengan sigma dari IY dipangkatkan 2N per 2N dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ditambah I dikalikan dengan sigma dari I pangkat 2N dikali Y dipangkatkan 2N plus 1 per 2N ditambah 1 difaktorialkan, untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, sama dengan sigma dari min 1 pangkat N dikali Y pangkat 2N per 2N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, ditambah I dikali sigma dari min 1 pangkat N dikali Y pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 difaktorialkan untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga E pangkat IY sama dengan cos Y ditambah I dikali sin Y. Dengan demikian, wajar sekali jika untuk Z kompleks diambil definisi yaitu sebagai berikut. Definisinya adalah untuk bilangan kompleks Z didefinisikan yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I dikali sin Y. Nah, berdasarkan definisi tersebut, jika diambil Z real yaitu Z sama dengan X ditambah I dikali 0, maka ruas kiri persamaan menjadi E pangkat X. Sedangkan ruas kanan menjadi E pangkat X dikali cos 0 ditambah I dikali sin 0 sama dengan E pangkat X. Jadi persamaan tersebut merupakan perluasan dari fungsi eksponensial real yang mana sudah kita kenal di dalam mata kuliah kalkulus. Jika diambil Z sama dengan IY dengan Y real, maka diperoleh hubungan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Tetapi dari definisi tersebut diperoleh rumus yaitu E pangkat IY sama dengan cos Y ditambah I dikali sin Y, yang mana rumus tersebut dikenal dengan rumus Euler. Definisi juga mengatakan bahwa E pangkat Z sama dengan E pangkat X cis Y diperoleh yaitu modulus dari E pangkat Z sama dengan E pangkat X, dengan Y itu merupakan suatu argumentasi dari E pangkat Z. Maka terlihat bahwa modulus dari E pangkat Z selalu positif untuk Z elemen dari C.
fungsi dari fz sama dengan E pangkat Z itu mempunyai fungsi bagian real dan bagian imajiner berturut-turut, yaitu U sama dengan E pangkat X cos Y, dan V sama dengan E pangkat X sin Y, yang mana di seluruh bidang kompleks kontinu dan memenuhi persamaan dari Cauchy-Riemann. Nah, menurut teorema pada bab sebelumnya, fungsi dari fz terdiferensial maksud saya di seluruh C, dan fz itu sama dengan ux x, y ditambah vx x, y sama dengan e pangkat x cos y ditambah i dikali e pangkat x sin y sama dengan e pangkat x. Dengan demikian, fz sama dengan e pangkat x itu merupakan analitik di seluruh bidang kompleks. Jadi, suatu fungsi utuh dan juga D dikali E pangkat Z per DZ sama dengan EZ, itu perlu diketahui bahwa EZ itu sering ditulis sebagai eksponensial dari Z. Selanjutnya ada sifat-sifat dari fungsi eksponensial sendiri. Dengan mengingat rumus dari Euler, yakni untuk Y elemen dari bilangan real berlaku E pangkat IY sama dengan cos Y ditambah I dikali sin Y. Maka bilangan kompleks Z dapat dinyatakan yaitu Z sama dengan X ditambah IY, sama dengan R cis C, sama dengan R dikali E dipangkatkan dengan I dikali C, dengan R sama dengan modulus Z, dan C sama dengan argumentasi dari Z. Jika Z1 sama dengan X1 ditambah I dikali Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah I dikali Y2, maka E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat X1 cis Y1 dikali E pangkat X2 cis Y2. Sama dengan E pangkat X1 ditambah X2 cis Y1 plus Y2 sama dengan E pangkat X1 ditambah X2. Karena Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Nah, langkah perhitungan tersebut itu boleh dilakukan karena X1 maksud saya, X2 dan Y1 serta Y2 itu semuanya merupakan bilangan dari bilangan real. Dengan cara yang sama, maka kita bisa memperoleh E pangkat Z1 per E pangkat Z1 sama dengan E pangkat Z1 min Z2. Kemudian kita peroleh rumusnya yaitu E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Sama dengan atau ekuivalen dengan E pangkat Z1 per, mohon maaf ini E pangkat Z2 sama dengan E dipangkatkan Z1 dikurang Z2. Nah, selanjutnya untuk Z sembarang bilangan kompleks dan K sembarang bilangan bulat, maka diperoleh yaitu E pangkat Z ditambah 2 dikali K dikali V dikali I sama dengan E pangkat Z dikali E pangkat 2K VI sama dengan E pangkat Z cis 2K dikali V sama dengan E pangkat Z. Nah, kemudian kita memperoleh sifat yang penting, yaitu fungsi Fz sama dengan E pangkat Z adalah fungsi periodik dengan periode yaitu 2 dikali V dikali I. Sifat fungsi eksponensial yang lain. Pertama, tulis persamaan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali dengan E pangkat IY, maka diperoleh E pangkat Z sama dengan rho dikali E pangkat I theta, di mana rho sama dengan E pangkat X dan theta sama dengan Y, sebagai persamaan 1. Nilai rho sama dengan E pangkat X adalah positif untuk setiap nilai X, dan berdasarkan persamaan 1, modulus dari persamaan E pangkat Z adalah E pangkat Y, dan pernyataan dari E pangkat Z adalah Y, yaitu sebagai berikut. Modulus dari E pangkat Z sama dengan E pangkat Y, dan argumen dari E pangkat Z sama dengan Y ditambah 2KV, di mana K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, sebagai persamaan 2. Perlu diperhatikan bahwa nilai modulus E pangkat Z selalu bernilai positif, di mana E pangkat Z tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan kompleks Z, sebagai persamaan ketiga. Anggap bahwa W tidak memiliki nilai 0 pada bidang W. Jadi, kita bisa menunjukkan bahwa terdapat tak hingga titik di bidang Z seperti persamaan berikut. E pangkat Z sama dengan W sebagai persamaan 4. Diketahui bahwa ketika Z dan W ditulis sebagai Z sama dengan X ditambah I dikali Y, dan W sama dengan rho dikali E pangkat I theta,
di mana theta lebih dari sama dengan negatif V kurang dari sama dengan V, maka persamaan 4 dapat ditulis dalam bentuk E pangkat X dikalikan dengan E pangkat IY sama dengan rho dikali dengan E pangkat I theta sebagai persamaan 5. Kemudian, berdasarkan persamaan dua bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, E pangkat X sama dengan rho, dan Y sama dengan theta ditambah 2kV, di mana K adalah bilangan bulat. Persamaan E pangkat X sama dengan rho, ekivalen dengan X sama dengan ln rho. Hal ini berlaku ketika W sama dengan rho dikali dengan E pangkat I theta, di mana theta lebih dari sama dengan negatif V kurang dari sama dengan V, maka persamaan 4 berlaku jika dan hanya jika Z mempunyai satu nilai, di mana Z sama dengan ln rho ditambah I dikalikan dengan theta ditambah 2kV sebagai persamaan 6. Nilai di atas mengindikasikan bahwa transformasi W sama dengan E pangkat Z merupakan sebuah pemetaan. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut merupakan sebuah fungsi periodik terhadap fungsi eksponensial. Untuk contohnya, misalkan nilai Z ada, secara singkat tunjukkan bahwa E pangkat Z sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, untuk menemukan nilai Z, kita tulis negatif 1 sama dengan 1 dikali E pangkat I dikali V. Jadi, berdasarkan persamaan 6, rho sama dengan 1 dan theta sama dengan V. Jadi, E pangkat Z sama dengan negatif 1 ketika Z sama dengan 2K ditambah 1 dikali dengan VI, di mana K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Selanjutnya persamaan 3 menyatakan bahwa tidak ada nilai untuk Z ketika W sama dengan 0. Dengan ini, jelas bahwa berdasarkan contoh di atas, daerah hasil dari eksponensial fungsi W sama dengan E pangkat Z adalah semua yang memenuhi bidang W kecuali untuk W sama dengan 0. Persamaan 6 menjelaskan bahwa fungsi GW sama dengan ln rho ditambah I dikali theta, di mana W tidak sama dengan 0, sebagai persamaan 7. Di mana W sama dengan rho dikali E pangkat I theta, dengan theta lebih dari sama dengan negatif V, kurang dari sama dengan V, berdasarkan kondisi E pangkat GW sama dengan W. Untuk lebih lanjut, ketika sebuah titik Z sama dengan X ditambah Y bergerak horizontal pada Y lebih dari sama dengan V, kurang dari sama dengan V, lebih dari sama dengan negatif V, kurang dari sama dengan V, E pangkat Z dapat kita tulis E pangkat Z sama dengan rho dikali E pangkat I theta, di mana rho sama dengan E pangkat X dan theta sama dengan Y. Maka G, E pangkat Z sama dengan ln E pangkat X ditambah Y sama dengan X ditambah Y sama dengan Z. Dan ketika Z berada dalam garis lurus, fungsi GW dan fungsi FZ sama dengan E pangkat Z dengan Z lebih dari negatif V dan kurang dari sama dengan V sebagai persamaan 8 merupakan sebuah invers fungsi, di mana GFZ sama dengan Z dan FGW sama dengan W. Selanjutnya, persamaan 7 akan kita gunakan untuk mendefinisikan fungsi logaritma dalam bilangan kompleks. Untuk selanjutnya yaitu fungsi trigonometri. Rumus Euler menyatakan bahwa untuk Y elemen bilangan real berlaku E pangkat IY sama dengan cos Y ditambah I dikali sin Y, dan E pangkat negatif IY sama dengan cos Y dikurangi I sin Y. Jadi jika kedua persamaan ini dijumlahkan dan dikurangkan, diperoleh cos Y sama dengan E pangkat IY ditambah E pangkat negatif IY per 2, dan sin Y sama dengan E pangkat IY dikurangi E pangkat negatif IY per 2. Dengan memperlakukan rumus cos Y dan sin Y dengan Y variabel real, untuk variabel kompleks diperoleh definisi berikut, di mana definisinya yaitu untuk bilangan kompleks Z didefinisikan cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2, dan sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ per 2, sebagai persamaan 1. Karena E pangkat IZ dan E pangkat negatif IZ keduanya fungsi utuh, maka demikian juga fungsi sin Z dan cos Z.
Dan dengan aturan rantai diperoleh rumus D cos Z dz sama dengan negatif sin Z dan D sin Z dz sama dengan cos Z sebagai persamaan 2. Jika dalam persamaan 1, untuk Z diambil I dikali Y dengan Y bilangan real, maka cos IY sama dengan cos HY, dan sin IY sama dengan I dikali sin HY, di mana Y elemen bilangan real, sebagai persamaan ketiga. Seperti halnya dalam variabel real, didefinisikan fungsi-fungsi trigonometri yang lain, yaitu sin Z sama dengan sin X dikali cos HY ditambah I cos X dikali sin HY sebagai persamaan 4, dan cos Z sama dengan cos X dikali cos HY ditambah I sin X dikali sin HY sebagai persamaan 5. Di mana Z sama dengan X ditambah IY, berdasarkan kedua pernyataan di atas, diketahui bahwa sin konjugat Z dan cos konjugat Z merupakan bilangan kompleks konjugat dari sin Z dan cos Z. Jelas bahwa fungsi sin dan cos merupakan fungsi periodik, sehingga sin Z ditambah 2V sama dengan sin Z, dan sin Z ditambah V sama dengan negatif sin Z, sebagai persamaan 6. Dan cos Z ditambah 2V sama dengan cos Z, dan cos Z ditambah V sama dengan negatif cos Z sebagai persamaan 7. Dari persamaan 4 dan 5, dapat ditunjukkan bahwa modulus dari sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y sebagai persamaan 8, dan modulus dari cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y sebagai persamaan 9. Dari persamaan 8 dan 9, jelas bahwa sin Z dan cos Z tidak memiliki nilai mutlak, di mana nilai mutlak dari sin X dan cos X adalah kurang dari atau sama dengan unity untuk semua nilai X bilangan real. Nilai khusus dari suatu Z, di mana Fz sama dengan 0, disebut juga pembentuk nilai 0 dari F. Pembentuk nilai 0 dari sin dan cos adalah semua bilangan real, di mana sin Z sama dengan 0, jika dan hanya jika Z sama dengan Kv, di mana K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, sebagai persamaan ke-10, dan cos Z sama dengan 0, jika dan hanya jika Z sama dengan K ditambah 1/2 dikali V, di mana K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya sebagai persamaan 11. Seperti halnya dalam variabel real, didefinisikan juga tangan Z sama dengan sin Z per cos Z, kotangan Z sama dengan cos Z per sin Z, sekan Z sama dengan 1 per cos Z, dan kosekan Z sama dengan 1 per sin Z. Dengan menggunakan aturan pendiferensialan, diperoleh ddz tangan Z sama dengan sekan kuadrat Z, ddz kotangan Z sama dengan negatif kosekan kuadrat Z, ddz sekan Z sama dengan sekan Z dikali tangan Z, dan ddz kosek Z sama dengan negatif kosek Z dikali kotangan Z, sebagai persamaan 12. Dari kedua persamaan terakhir di luas kanan, diperoleh X sama dengan Kv dan Y sama dengan 0, jadi nilai 0 sin Z adalah Z sama dengan Kv, di mana K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena cos Z sama dengan sin Z, sin V per 2 dikurangi Z, cos Z sama dengan 0 bila Z sama dengan V per 2 ditambah Kv. Jadi nilai 0 untuk sin Z adalah Z sama dengan V per 2, dan nilai 0 untuk cos Z adalah Z sama dengan V per 2 ditambah Kv, dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nilai 0 kedua fungsi ini adalah real. Selanjutnya contoh. Tentukan semua nilai Z yang memenuhi sin Z sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, sin Z sama dengan 1 ekuivalen dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ, 2I sama dengan 1. Ekuivalen dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ sama dengan 2I. Ekuivalen dengan E pangkat IZ dikurangi 1 per E pangkat IZ sama dengan 2I. Lalu kalikan kedua ruas dengan E pangkat IZ, sehingga diperoleh E pangkat IZ kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2I kali E pangkat IZ. Ekuivalen dengan E pangkat IZ kuadrat dikurangi 2I kali E pangkat IZ dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan E pangkat IZ ini adalah T, maka persamaan sebelumnya menjadi T kuadrat dikurangi 2IT dikurangi 1 sama dengan 0.
Oleh karena itu, akar-akar persamaan tersebut adalah kita bisa menggunakan rumus ABC sehingga diperoleh akar-akar persamaannya yaitu T sama dengan 2I plus minus akar 4I kuadrat ditambah 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2I plus minus akar negatif 4 plus 4 dibagi 2 sehingga diperoleh T sama dengan I. Karena tadi kita misalkan E pangkat IZ sama dengan T, maka E pangkat I kali X plus IY sama dengan I. Ekuivalen dengan E pangkat negatif Y ditambah IX sama dengan I. Ekuivalen dengan E pangkat negatif Y dikali dengan cos X plus I sin X sama dengan 1 dikali cos pi per 2 ditambah I sin pi per 2. Akibatnya, E pangkat negatif Y sama dengan 1, sehingga Y-nya sama dengan 0. Dan X sama dengan pi per 2 plus 2kpi untuk K elemen bilangan bulat. Jadi nilai Z yang memenuhi persamaan sin Z sama dengan 1 adalah Z sama dengan pi per 2 plus 2kpi, sama dengan dalam kurung setengah plus 2K kali pi untuk K elemen bilangan bulat. Untuk selanjutnya ada fungsi logaritma. Diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0, akan dicari bilangan kompleks W sehingga Z sama dengan E pangkat W. Jika Z sama dengan R kali E pangkat IC dengan R sama dengan modulus Z, dan C sama dengan argumen Z, dan W sama dengan U plus IV dengan U dan V adalah bilangan real, maka diperoleh Z sama dengan Z. Ekuivalen dengan R kali E pangkat IC sama dengan E pangkat W, ekuivalen dengan R kali E pangkat IC sama dengan E kali pangkat U kali E pangkat IV, dan ekuivalen dengan ekuivalen dengan R kali cos C plus I sin C sama dengan E pangkat U kali cos V plus I sin V. Maka diperoleh U sama dengan ln R dengan V sama dengan C plus 2kpi, sehingga W sama dengan ln R plus I kali C plus 2kpi dengan K sembarang bilangan bulat, dan ln R adalah nilai real dari logaritma bilangan real positif. Bilangan W ini dinamakan logaritma bilangan kompleks Z dan dinyatakan dengan ln Z. Tampak bahwa ln Z suatu fungsi bernilai banyak, bahkan tak berhingga banyaknya. Sifat-sifat fungsi logaritma. Di bawah ini disajikan beberapa sifat fungsi logaritma untuk variabel kompleks. Sifat-sifat ini terpaksa ada yang harus mengalami perubahan seperlunya jika dibandingkan dengan sifat semacam untuk variabel real. Untuk teorema, ada yang pertama, jika Z tidak sama dengan 0, untuk sembarang nilai ln Z berlaku E pangkat ln Z sama dengan Z. Yang kedua, untuk Z sembarang ada tak hingga nilai untuk ln E pangkat Z. Yang ketiga, jika Z1 dan Z2 tidak sama dengan 0, sembarang nilai ln Z1, Z2 sama dengan jumlah suatu nilai ln Z1 dan suatu nilai ln Z2. Yang keempat, jika Z1 dan Z2 tidak sama dengan 0, sembarang nilai ln Z1 per Z2 sama dengan suatu nilai ln Z1 dikurangi suatu nilai ln Z2. Yang kelima, untuk Z tidak sama dengan 0, berlaku Z pangkat N sama dengan E pangkat N ln Z, dengan N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Yang keenam, untuk Z tidak sama dengan 0, berlaku Z pangkat 1 per N sama dengan E pangkat 1 per N ln Z, dengan N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, untuk bukti yang pertama, untuk Z tidak sama dengan 0, maka Z sama dengan RE pangkat IC. Jadi, E pangkat ln Z sama dengan E ln Z ditambah I dikalikan dengan C plus 2K pi dikalikan dengan RE pangkat I dikalikan dengan C plus 2K pi sama dengan RE pangkat IC sama dengan Z. Nah, untuk bukti yang kedua sampai ke-6 bisa teman-teman lihat di layar video. Nah, di sini ada contoh. Jika Z sama dengan negatif 1 dikurang akar 3I, bagaimanakah bentuk logaritma Z? Nah, untuk solusinya, pertama kita akan merubah dari bentuk bilangan kompleks ke bilangan eksponen, sehingga diperoleh
negatif 1 dikurang akar 3i menjadi negatif 1 dikurang akar 3. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai X sama dengan negatif 1 dan juga nilai Z-nya negatif akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari modulus Z atau R dengan rumus akar X kuadrat ditambah akar akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai X dan Y-nya sehingga diperoleh akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai θ-nya menggunakan rumus tan θ sama dengan Z per X. Nah, kita peroleh negatif akar 3 dibagi negatif 1 sama dengan akar 3. Nah, kita ketahui bahwa X dan Y-nya adalah negatif, sehingga nanti kuadratnya ada di kuadran ke-3. Nah, kita ketahui bahwa nilai θ akar 3 di kuadran 3 yaitu 240 derajat. Tapi perlu kita ingat lagi bahwa untuk nilai utama hanya berada di antara negatif pi sampai pi. Nah, artinya tidak boleh melebihi pi atau 180 derajat. Nah, karena tadi θ-nya bernilai 240 derajat, maka harus kita rubah dengan cara 240 derajat dikurangi 360 derajat, maka diperoleh negatif 120 derajat atau negatif 2pi per 3. Nah, jadi diperoleh dengan mensubstitusikan nilai R dan juga nilai θ-nya diperoleh logaritma Z sama dengan ln 2 ditambah I dikalikan dengan negatif 2pi per 3 ditambah 2K dikalikan dengan pi. Nah, sifat-sifat lain fungsi logaritma di sini ada 3. Yang pertama, logaritma Z1, Z2 sama dengan logaritma Y1 ditambah logaritma Z2. Yang kedua, logaritma Z1 per Z2 sama dengan logaritma Z1 per logaritma Z1 dikurang logaritma Z2. Yang ketiga, logaritma Z pangkat alfa sama dengan alfa logaritma Z. Nah, untuk bukti yang pertama, ZK sama dengan RK dikalikan dengan cos TK ditambah I sin TK dengan K, 1, 2, dan seterusnya. Maka Z1 dikalikan dengan Z2 sama dengan R1 dikalikan R2, cos T1 plus T2 ditambah I sin T1 plus T2. Selanjutnya, logaritma Z1 dikalikan Z2 sama dengan ln Y1 Z2 ditambah I argumen Z1 dikalikan dengan Z2. Ekivalen dengan ln Z1 Z2 ditambah I argumen Z1 ditambah argumen Z2. Maka ekivalen dengan ln Z1 ditambah ln Z2 ditambah I dalam kurung argumen Z1 plus argumen Z2 sama dengan logaritma Z1 ditambah logaritma Z2. Nah, untuk bukti yang kedua dan ketiga dapat teman-teman lihat di layar video. Baik, demikian pemaparan kami terkait materi fungsi elementer 1. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.